Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna ma lahu akhladah kalla layunbadanna fil hutamah wama adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Shadaqallahul azim. Tamu Allah sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah, siang ini masih dihidupkan, masih diberikan umur yang panjang, dicurahkan kesehatan dan kesempatan, diberikan kepada kita kemanisan dan kelezatan iman dan Islam. InsyaAllah dengan iman dan Islam itu kita hidup, dengan iman dan Islam pula kita berpulang ke rahmatullah. Ishkariman au mut syahidan, hidup mulia, mati syahid di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tamu Allah yang mulia sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kita berkirim salawat dan salam wa sayyidul mursalin asyraful anbiya, pemimpin para rasul nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua menjadi bahagian umat yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin tamu Allah yang mulia, saya menghimbau, mengajak, berwasiat kepada kita yang hadir, mari kita tingkatkan iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Sebaik-baik persiapan menghadap kepada Allah adalah berbekal dengan takwa. Jika takwa kita miliki, kebahagiaan lahir dan batin, keselamatan dunia wal akhirah insyaallah dapat kita raih. Tamu Allah, ayat yang kita bacakan tadi sebahagian besar kita sudah hafal, sebahagian kita pun sudah mengerti apa terjemahan daripada ayat tadi. Mari kita simak. Ada dua manusia celaka, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Wailul likulli humazatil lumazah. Neraka waillah, celakalah bagi tiap-tiap orang, humazatil lumazah, para pengumpat dan pencela. Mengapa para pengumpat dan pencela itu dimasukkan mereka semua ke dalam wailul likulli, dimasukkan ke dalam neraka wail setiap mereka? Karena hadirin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, orang pengumpat ini tak satu pun menengok ada kebaikan. Diberikan kepadanya sesuatu yang baik, buruk juga nampak oleh dia. Kalau diberikan kepada dia yang buruk, semakin buruk nampak oleh dia. Inilah hamba-hamba yang tak pandai bersyukur. Memang dalam hidup ini ada manusia, apapun yang diberikan kepada dia, banyak sedikit yang diberikan kepada dia, bagaimanapun sudah dilayangkan yang terbaik kepada dia, tetap dia hanya menengok yang buruk-buruknya saja. Ini namanya pengumpat. Yang kedua adalah pencela. Siapa itu pencela, saudaraku sedang jamaah Jumat rahimakumullah? Orang yang selalu suka mengungkit-ungkit sesuatu yang buruk, selalu menengok apa yang buruk. Macam manapun nampak yang baik, yang dia cari yang buruk juga. Walaupun ada yang dibuat orang tu bagus, yang nampak oleh dia buruk juga. Maka kedua macam manusia ini digabung oleh Allah Ta'ala kalimatnya dalam wailul likulli humazatil lumazah. Neraka waillah bagi pengumpat dan pencela. Kalau Allah Ta'ala menyebut neraka waillah bagi pengumpat dan pencela, maka tentu kita semua pun dapat memahami dengan baik. Akan tetapi kalimat setelahnya, siapa orang celaka yang kedua? Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Orang yang mengumpulkan harta, wa 'addadahu, lalu menghitung-hitungnya.
muncul pertanyaan, apakah kita ni tak termasuk salah satunya? Bukankah pekerjaan kita mencari, lalu mengumpul, lalu menghitung? Bukankah kita ni bahagian orang yang juga dimaksudkan dalam ayat ini? Alladzi jama'a malan wa 'addada, orang yang mengumpulkan harta lalu dia menghitung-hitungnya. Mengapa orang yang mencari harta, orang yang mengumpulkan harta, lalu ia menghitung-hitung hartanya, dia akan menjadi orang yang celaka juga? Karena yahsabu annama lahu akhlada, dia mengira harta banyaknya akan menyebabkan itu adalah harta yang berkekalan kepada kehidupan dia. Kalla la yumbadanna fil hutamah, tidak, kata Allah, sama sekali tidak. Sungguh akan dilemparkan mereka semuanya ke dalam api neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah, tahukah kalian sekalian, kata Allah, tahukah kalian semuanya, kata Allah Subhanahu wa taala, apa itu neraka hutamah? Narullahil muqadah, itulah neraka yang apinya menyala-nyala, allati tattali'u 'alal afidah, yang mana apinya menyala dalam keadaan sampai ke dalam hati dan ulu hati manusia. Innaha 'alaihim muqsadah, akan diselimutkan api yang panas itu ke dalam tubuh mereka dalam keadaan rapat. Fi amadim mumaddadah, sedangkan yang punya harta itu diikatkan ke atas tiang yang penuh, yang panjang. Saudaraku sedang jamaah Jumat rahimakumullah, mengapa orang-orang yang punya harta ini, mengapa mereka yang mencari harta ini, mengapa orang yang mengumpulkan harta ini, mengapa orang yang menghitung-hitung harta ini disebut sebagai orang yang akan mendapatkan neraka wail, celaka bagi mereka, dimasukkan mereka ke dalam narul hutamah, api neraka yang menyala-nyala? Sebabnya hadirin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, ada orang demi mencintai hidup ini, dia cari harta, dia kumpulkan harta, dia hitung harta. Setelah dia hitung, dia belikan kepada rumah, tapi rumahnya tidak dia gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia mati, paling tingginya hartanya hanya untuk anaknya. Kalau dia kumpulkan harta, lalu dia hitung harta, dibeliknya kepada sawit, sawitnya tidak mampu menolong agama Allah. Kalaupun dia mati, sawitnya hanya untuk menolong kehidupan anak-anaknya saja. Kalau dia mencari harta, dia kumpulkan harta, dia hitung harta, setelah itu dia belik tanah, tanahnya tak bisa menolong agama Allah. Tapi kemudian setelah ia mati, paling-paling hartanya hanyalah menjadi bahan pembagian anak-anaknya saja. Kalau dia kumpulkan harta, dia hitung harta, setelah dia hitung, dia belikkan hartanya untuk ruko, rukonya pun tak bisa menolong agama Allah. Paling-paling hanyalah untuk jatah anak-anaknya. Untuk anaknya ada jatahnya, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, keempat ada jatahnya. Satu yang tidak punya jatah, saudara, satu cuma yang tidak punya jatah. Saudaraku sedang jamaah Jumat rahimakumullah, siapa dia? Orang yang mencari harta itu. Maka banyak orang hari ini kalau kita tanya, sudahkah engkau siapkan rumah untuk anakmu? Sudah, kalau aku mati ini rumah untuk dia. Sudahkah engkau siapkan kebun untuk mereka? Sudah, kalau aku mati sawit ini untuk mereka. Sudah engkau siapkan ruko untuk anakmu? Sudah, ruko ini kalau aku mati untuk mereka. Sudah engkau siapkan tanah untuk anakmu? Sudah, kalau aku mati tanah ini untuk mereka. Kalau ditanyakan kepada mereka, lalu harta yang mana yang bisa menolongmu di hadapan Allah, dia pun bingung. Kalau ditanyakan kepada dia, berapa jatahmu terhadap hartamu untuk menolong dirimu di hadapan Allah, maka dia pun bingung menjawabnya. Kenapa? Seluruh hartanya hanyalah dibagikan kepada anak, istri dan keluarga, sedangkan untuk yang mencari harta tak ada sama sekali. Inilah saudaraku, lilin yang lebih lilin dibandingkan lilin. Lilin selilin-lilinnya lilin, paling tidak kalaupun dia menarangi orang sekitarnya, paling tidak sumbunya sedikit masih dia tinggalkan. Tapi rupanya ada orang demi mencintai keluarganya, sumbu-sumbu untuk dia pun dihabiskan dia, hingga tak tahu dia berapa jatah harta yang akan dia bawa mati. Tak dia tengok macam mana Ali bin Abi Thalib, walaupun pernah tak makan 3 hari 3 malam, tapi rupanya di atas tanahnya dibangunkan sebuah masjid. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, walaupun pernah memberikan seluruh hartanya kepada Nabi, rupanya ketika ia mati, di atas tanahnya juga masih berdiri sebuah masjid. Bahkan Sayyidina Utsman bin Affan, bukan hanya semasa hidup,
bukan hanya orang yang pulang dari perang Tabuk, tapi bahkan lahan kurmanya bermanfaat setelah mati, masjidnya berdiri bahkan setelah ia mati, bahkan hari ini hotelnya masih mengeluarkan zakat 160 miliar setiap tahunnya. Artinya apa? Yang paling hebat menolong manusia setelah kematian adalah harta. Maka orang yang hanya menerangi orang sekitar, harta bendanya hanya untuk menolong istri dan anak, harta bendanya hanya untuk poya-poya dan kesenangan sesaat, maka suatu saat dia akan menjadi orang yang dimasukkan dalam nilai kecelakaan. Nilai dirinya hanyalah sebatas celaka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tempat mereka adalah narul hutamah, api neraka yang disebut al-hutamah, yang mana apinya menyelam-nyala. Mudah-mudahan kitalah salah satu orang yang terhindar dari hal-hal yang buruk ini. Saudaraku sedang jamaah Jumat rahimakumullah, amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.